Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat sekali pokoknya intinya pada siang hari ini. Semangat sekali. Tolong mic-nya dikondusif ya. Oke. Mic-nya, oke, mohon dikondisikan. Oke, yang terhormat kepada Ibu Tuti Iswanti sebagai insya Allah pada kesempatan siang hari ini sebagai narasumber di acara kuliah pakar ya, yang berjudul tadi udah disebutkan, mungkin teman-teman di sini udah tahu semua judulnya apa teman-teman? Judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Oke, nanti kita disiapkan alat tulisnya, minumnya biar semangat pada siang hari ini. Mungkin di sini ada yang belum kenal dengan saya ya, perkenalkan. Ya, saya uh, Gufron, ya bisa dipanggil Kak Gufron, Mas Gufron, asal jangan panggil Om ya. Terasa terasa begitu tua ketika dipanggil Om. Ya, di sini perwakilan atau fasilitator dari tim MCU yang kita akan 60 menit ke depan, kita akan mendengarkan penjelasan materi ilmunya insya Allah akan dijelasin oleh Ibu Tuti Iswanti pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita mulai, biar bagusnya ya kita mudah nanti untuk menyimak, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, berdoa disilakan. Berdoa jangan pernah selesai. Oke, mungkin langsung aja kepada Ibu Tuti untuk perkenalkan diri terlebih dahulu biar di sini eh, mungkin mahasiswa yang masih banyak banyak yang masih maba atau yang semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8 ya. Iya, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Bu Tuti Iswanti. Lalu kita mungkin bisa langsung mendengarkan penjelasan. Silahkan, Ibu. Ya, baik, terima kasih Mas Gufron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, puji syukur kita panjatkan. Terima kasih kepada tim MCU yang telah mengajak saya ya untuk kita sharing ilmu. Jadi siang hari ini saya hanya sharing ilmu ya. Mungkin ini teman-teman ada yang memang tadi disampaikan Mas Gufron, ada yang masih maba atau mungkin udah semester 3, 5 ya. Eh Mungkin untuk siang hari ini nanti saya akan menyampaikan materi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Bagi yang belum pernah mendapatkan, nah mungkin ini merupakan ilmu baru. Tetapi kalau yang sudah pernah mendapatkan ya kita refresh ilmu kita ya. Kita merefresh terkait faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Nah, sebelum saya menyampaikan kata pepatah ya, kalau tak kenal kan tak sayang begitu ya. Mungkin saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tutik Iswanti. Saya sehari-hari dosen di jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banten ya. Tadi kalau saya lihat di partisipan ada juga yang dari Poltekkes ya. Mungkin beberapa Poltekkes di seluruh Indonesia. Jadi kita sama. Kalau saya adanya di Poltekkes Banten gitu. Nah, baik, mungkin itu saja perkenalan ya, cuman nama dan saya asalnya dari mana begitu. Nah, untuk selanjutnya saya izin share screen dari saya aja ya, Mas Iya, Gufron. silakan, Ibu. Ya, baik. Hmm. Nah, baik, pada hari ini kita akan sharing secara bersama-sama terkait faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Nah, mungkin teman-teman yang sudah semesternya sudah 3 ke atas, mungkin sudah tidak asing lagi gitu ya. Sering mendengar kata-kata persalinan. Sebenarnya persalinan itu apa ya? Kenapa sih persalinan itu bisa terjadi? Nah, kira-kira faktornya apa saja yang bisa mempengaruhi sehingga proses persalinan itu bisa terjadi. Nah, kalau yang masih maba mungkin menyimak dulu aja nanti karena ini biasanya disampaikan di
tingkat 2 ya, tingkat 2 terkait mata kuliah persalinan ya. Jadi tolong disimak terlebih dahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Nah, persalinan itu adalah proses pengeluaran ya hasil konsepsi. Hasil konsepsi itu berupa janin dan plasenta, begitu ya. Itu adalah proses persalinan. Nah, ternyata proses persalinan itu tidak selalu berjalan, istilahnya berjalan mulus begitu ya, berjalan dengan mudah atau berjalan dengan gampang gitu ya. Nah, di sini banyak faktor yang mempengaruhi persalinan itu bisa terjadi secara mudah atau ada penyulit begitu ya. Nah, ini disebabkan oleh banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya proses persalinan. Nah, di sini faktornya apa saja sih yang mempengaruhi proses persalinan itu? Nah, di sini ternyata ada 5 faktor ya. Yang pertama adalah faktor namanya faktor power. Nah, power ini adalah kekuatan yang mendorong janin untuk keluar dari jalan lahir atau dari rahim ibu. Nah, yang kedua itu ada passage. Passage ini adalah jalan lahir. Ya, bayi itu kan keluar dari rahim menuju ke dunia itu pasti melalui jalan lahir. Nah, yang ketiga ini ada passenger. Passenger ini adalah janin dan plasenta atau hasil konsepsinya, atau istilahnya ini adalah penumpangnya yang melewati. Nah, kalau passage tadi kan jalannya, passenger ini adalah penumpangnya. Siapa yang melewati jalan lahir tersebut? Nah, selanjutnya yang keempat ada psikologis. Nah, psikologis di sini adalah psikologis dari ibu hamilnya. Nah, ini juga mempengaruhi proses persalinan. Nah, yang kelima ini adalah dia penolong. Penolongnya siapa? Bidan salah satunya, ya, mungkin dokter, ya. Kita sebagai seorang bidan itu merupakan salah satu penolong persalinan, ya. Ini merupakan salah satu ya, karena yang nolong persalinan kan tidak semua penolong persalinan itu dilakukan oleh bidan. Ya, mungkin ditolong oleh dokter begitu ya. Nah, ini merupakan 5 faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya proses persalinan. Nah, dari sini akan kita bahas satu persatu nih terkait faktor power, peset, passenger, psikologis, dan penolong. Nah, ini yang dimaksud ini seperti apa sih? Powernya yang seperti apa kok sehingga bisa mempengaruhi proses persalinan? Nah, kemudian peset, jalan lahirnya yang seperti apa sih? Kok bisa jalan persalinan itu berjalan dengan lancar? Nah, begitu juga dengan passengernya, janin dan plasenta yang harusnya seperti apa yang dia bisa melewati jalan lahir sehingga terjadi proses persalinan. Nah, begitu juga dengan kondisi psikologis ibu yang seperti apa supaya dia bisa terjadi proses persalinan. Dan begitu juga dengan penolong. Penolongnya kita harus bagaimana sih ya supaya kita bisa menolong persalinan. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses persalinan. Nah, di sini akan kita bahas terlebih dahulu yang pertama adalah terkait dengan power. Power adalah kekuatan atau tenaga untuk melahirkan ya yang terdiri dari his atau kontraksi uterus dan tenaga meneran dari ibu. Power merupakan tenaga primer atau kekuatan utama yang dihasilkan oleh adanya kontraksi dan retraksi otot-otot rahim. Nah, jadi proses persalinan itu sangat-sangat dipengaruhi oleh adanya kontraksi. Ketika kontraksinya kuat, pasti proses persalinan juga akan berlangsung normal. Ketika kontraksinya melemah atau melambat, atau istilahnya terjadi mungkin inersia uteri, ya, kontraksinya melemah, pasti juga itu akan berpengaruh terhadap proses persalinan. Nah, di sini power itu sendiri terdiri dari yang pertama adalah his. Kontraksi uterus ini terjadi karena otot-otot poros rahim yang bekerja dengan baik dan sempurna. Nah, sehingga nanti diistilahkan hisnya adalah his yang ada kuat gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya proses persalinan. Nah, yang kedua itu terjadi karena kontraksi otot-otot dinding perut. Nah, ini juga berpengaruh terhadap berjalannya proses persalinan. Nah, yang ketiga, kontraksi diafragma pelvis atau kekuatan mengejan. Nah, kekuatan mengejan ini juga dibutuhkan untuk untuk terlaksananya suatu proses persalinan. Nah, kekuatan mengejan ini tentunya berasal dari ibu sendiri ya, kekuatan atau tenaga untuk mengejan. Makanya kalau nanti kalian ketika memimpin persalinan, ya jadi diharapkan ketika ibunya itu masih berada di kala 1, ibunya suruh makan yang kenyang.
Ya, suruh makan, suruh memasukkan energi-energi karena nanti di saat kala dua, pada saat proses persalinan, ibunya akan butuh untuk tenaga untuk mengejarnya. Kalau ibunya lemah, tenaganya nggak ada, energinya nggak ada, gimana mau menerannya? Gitu ya. Ini sangat-sangat berpengaruh juga. Jadi harus dipersiapkan. Mungkin kalian juga pernah kalau sudah pernah mendapatkan materi tentang asuhan ibu pada saat proses persalinan. Nah, itu kan asuhannya itu salah satunya adalah kebutuhan nutrisi. Nah, nutrisi ini juga harus dipenuhi dalam rangka untuk mempersiapkan tenaga ibu pada saat proses persalinan. Nah, yang keempat adalah ligamentum rotundum. Nah, ligamen ini juga berpengaruh terhadap terjadinya proses persalinan. Nah, kemudian power tadi sudah, power itu adalah his dan kekuatan dari ibunya. Ya, nah selanjutnya ada passage. Passage ini adalah jalan lahir. Merupakan jalan lahir yang harus dilewati oleh janin yang terdiri dari rongga panggul, dasar panggul, serviks, dan vagina. Jadi alurnya dari rongga panggul, dasar panggul, serviks, dan vagina. Ini adalah jalan lahir yang nantinya akan dilewati oleh hasil konsepsi ya atau janin dan plasenta tersebut. Nah, syarat agar janin dan plasenta ini dapat melalui jalan lahir tanpa ada rintangan, maka jalan lahir tersebut harus normal ya. Jadi tidak boleh ada masalah. Nih, kemudian janin itu nanti akan melewati beberapa pintu panggul nih, ya. Di antaranya ada pintu atas panggul, kemudian ada ruang tengah panggul, dan ada pintu bawah panggul. Ini adalah pintu-pintu panggul yang harus dilewati oleh hasil konsepsi atau oleh janin dan plasenta. Nah, ini gambaran ya, ini merupakan gambaran dari beberapa bentuk panggul. Ya, jadi bentuk panggul orang itu berbeda-beda. Ya, jadi tidak sama. Nih, ada yang bentuknya ginekoid, antropoid, android, dan platypeloid. Nih, jadi ini kalau kelihatan dari dalamnya itu seperti ini. Nah, sehingga ini juga jalan lahirnya sangat menentukan apakah proses persalinan itu bisa berlangsung dengan cepat atau mungkin malah tidak bisa lahir normal ya harus disesar. Nah, ini memang jalan lahir itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya proses persalinan. Nih. Nah, selanjutnya ada bidang-bidang hot ya. Bidang-bidang hot ini merupakan bidang yang dilewati oleh janin ya. Nanti ini janin itu akan turun dari sini nih. Ya, turun dari sini akan turun-turun-turun sampai ke sakrum sini. Nah, ini kalau hot ini biasanya kita dapatkan dengan kita melakukan periksa dalam. Ya, periksa dalam ini kita akan merasakan penurunan bagian terendah janinnya ini sampai di mana. Ya, ada yang istilahnya bidang hot satu. Ya, ada bidang hot satu. Nah, di sini ada bidang hot satu, ya. Nah, bidang hot satu ini kalau kita periksa dalam, ya, dua jari kita masuk, periksa dalam. Nah, ini hot satu ini dibentuk pada lingkaran PAP. PAP itu pintu atas panggul, ya, dengan bagian atas simpisis dan promontorium. Jadi kalau digambarkan tuh sini. Nah, ini adalah hot satu. Ketika kalian melakukan periksa dalam, maka bagian terendahnya itu kalau ngerabanya kayaknya masih jauh banget, masih teraba di atas. Nah, ini berarti kalau kalian merabanya, oh ini masih sejajar dengan PAP dan bagian atas simpisis ini masih tinggi. Nah, berarti itu bagian terendahnya berada di hot satu. Nah, kemudian setelah kepalanya atau bagian terendah janinnya turun lagi, dia bisa saja sampai di bidang hot 2. Nah, bidang hot 2 ini sejajar dengan hot satu. Ini sejajar ya. Nih, ini sejajar. Sejajar itu arahnya sama ya, sejajar dengan hot satu. Kemudian setinggi pinggir bawah simpisis. Nah, ini adalah simpisis ya. Nah, ini simpisis, ini adalah atasnya. Ya, ini bagian atas simpisis. Nah, ini adalah bagian bawah simpisis. Nih, kalau kita luruskan, hot 2 itu sejajar hot satu dan setinggi bawah simpisis. Nah, sehingga kalau kita melakukan periksa dalam, ya, ketika mengecek pembukaannya berapa, nah sekaligus kan kita mengecek penurunannya. Kalau posisi bagian terendahnya itu dia setinggi pinggir bawah simpisis, maka penurunannya berada di hot 2.
ya. Nih, ini hot 2 di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke hot 3. Nah, hot 3 ini dia sejajar di hot 1 dan 2. Jadi garisnya itu sejajar posisinya. Kemudian setinggi sepinah iskia dika kanan dan kiri. Nah, kalau kita lihat nih, jadi sini. Ya, jadi berada di sini. Posisi hot 3-nya itu. Nih bagian terendahnya itu berada di sini. Nah, ini sejajar juga ya, sejajar hot 1 hot 2. Ini kalau kita lakukan periksa dalam, ini sudah semakin menurun lagi. Ya, kalau tadi hot 1 kan masih agak tinggi. Mungkin kalau yang jarinya pendek, kita periksa dalam itu agak-agak kita mendorong tangan kita agak ke atas gitu ya. Tetapi pada saat hot 2 mungkin sudah mulai nggak begitu kita nyari-nyari lagi karena dengan begitu masuk, oh udah mentok misalnya di bagian terendahnya. Hot 3 itu lebih rendah lagi karena dia sudah setinggi sepina ischiadica kanan dan kiri. Nah, kalau sudah di dasar panggul berarti dia memang sudah berada di hot 4. Nah, hot 4 ini dia sejajar hot 1 2 3 ya. Lagi-lagi ini memang garisnya ini sejajar semuanya ya. Kemudian dia setinggi os koksiges. Nah, setinggi os koksiges. Nah, os koksiges itu di sini dia. Nih, sudah berarti sudah di ujung. Ya, sudah di ujung. Berarti kalau udah di sakrum ya, setinggi os koksiges udah di ujung sakrum sini. Ini kalau ditarik ini juga lurus ke sini ya. Jadi garisnya itu semuanya sejajar. Sejajar hot 1 2 3 setinggi os koksiges berarti sudah di dasar panggul ya, sudah di dasar banget. Ini udah kelihatan berarti di hot 4. Kalau hot 4 ini itu bayinya bagian terendah ya. Misalnya kita posisinya bagian terendah adalah kepala, berarti kepalanya itu udah kelihatan di sini. Ya, jadi di sini sudah kelihatan bagian terendahnya. Ini kalau kita ngomongin hot ini merupakan jalan lahir juga ya, karena bayi itu kan akan melewati nih bayi sesuai dengan arah panah ini nih. Bayi itu misalnya ini bagian terendah atau kita anggap kepala bayi, dia ini akan turun ke sini, nih, nih, turun ke sini. Nah, sehingga dia muter, nih, agak belok, ya, agak belok ke sini. Kenapa dia belok? Karena dia menyesuaikan dengan jalan lahir. Karena jalan lahir kan sokrum kan bentuknya begini, nih. Nah, sehingga dia juga menyesuaikan dengan jalan lahir. Kalau bayi itu bisa lahir normal kan posisinya kalau lahir dengan normal itu pasti kepalanya begini. Dia begini. Nah, nih, ini karena dia menyesuaikan dengan jalan lahirnya. Ini adalah jalan lahir kalau kita bilang bidang-bidang hot yang dilewati oleh hasil konsepsi bayi baik bayi maupun plasenta. Nah, kemudian itu juga kalau kita lihat dari perlimaan. Nah, kalau tadi kan kita dari periksa dalam nih. Nah, kalau untuk mengecek penurunan bagian terendah itu bukan hanya dengan periksa dalam saja, tetapi bisa juga dengan perlimaan. Nah, perlimaan ini yang biasa kita pakai pada saat palpasi ya, karena kita menggunakan tangan untuk mengecek perlimaan di sini. Nah, ini bisa dibandingkan dengan ketika kita melakukan periksa dalam. Nah, pada saat periksa luar di sini dengan palpasi, ini periksa dalam dengan menggunakan VT ya istilahnya atau vagina toucher ya. Ketika kita melakukan periksa luarnya ini, kepalanya itu masih 5/5. Nah, kalau masih 5/5 berarti kepalanya ini masih di atas nih. Ini kan masih ada jarak di sini. Jadi dia itu belum menyentuh nih di sini ya. Ini masih ada jarak di sini. Jadi belum menyentuh pintu atas panggul. Nah, kalau kita lakukan periksa dalam, dia ini posisinya masih berada di hot 1. Yang tadi hot 1 kan di tepi atas simpisis tadi ya, nih sejajarnya sini. Nah, keterangannya di sini kepala di atas pintu atas panggul mudah digerakkan. Nah, ketika kita melakukan palpasi kan kita mengecek ya, apakah bagian terendahnya atau kepalanya itu sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Biasanya kita gerakkan gini, kita goyangkan. Kalau masih bisa digerakkan, oh berarti memang dia itu belum masuk ke pintu atas panggul. Berarti posisinya itu masih berada di hot 1. Kalau kita periksa luar, itu merupakan 5/5 kalau kita periksa dengan palpasi gitu. Nah, kemudian semakin menurun lagi, kita terabanya 4/5. Nah, ini sudah mulai menyentuh nih, ya, sudah mulai menyentuh sedikit. Ya, bagian sedikitnya mungkin sudah masuk ke pintu atas panggul di sini. Kalau kita periksa dalam itu dia berada di antara hot 1 dan hot 2.
Kalau tadi kan digambar tepi atas simfisis dan tepi bawah simfisis. Nah, ini berada di antaranya. Nah, kalau di sini sudah mulai sulit digerakkan. Bagian terbesar kepala belum masuk panggul. Nah, dia sudah mulai susah nih digerakkan, tetapi bagian terbesarnya ini belum masuk ke panggul. Jadi memang baru sedikit saja yang masuk ke pintu atas panggulnya. Kemudian semakin turun lagi, itu adalah kalau kita periksa luar, itu 3/5. Nah, 3/5 itu masuknya segini nih. Jadi sudah ada, anggap aja ini kepala ya, misalnya bagian terendahnya kepala, dia masuknya tuh sudah segini. Ketika kita periksa dalam, dia itu berada di antara hot 2 dan hot 3. Jadi di antaranya. Nah, di sini bagian terbesar kepala sudah masuk ke panggul. Kalau kita raba 3/5, ya, ini perkiraan kalau periksa dalam itu berada di HOT 23, ini berarti dia itu bagian terbesar kepalanya sudah masuk ke pintu panggul, ya, jadi sudah masuk nih. Nah, kemudian semakin turun lagi nih, 2/5, kita raba dari luar udah 2/5 nih. Kalau 2/5 berarti yang sudah masuk itu 3/5 bagian. Ya, nah di sini berarti sudah masuk. Nih, semakin ke bawah lagi. Ketika kita periksa dalam, maka dia berada di HOT 3. Ya, nah di sini bagian terbesarnya juga sudah masuk ke panggul, bagian terbesar kepala. Nah, kemudian ketika 1/5 bagian, ya, berarti yang sudah masuknya itu 4/5. Ya, 4/5 berarti sudah banyak yang masuk di sini. Nih, ya, jadi yang kelihatan di atas ini hanya sedikit, banyaknya ini yang di bawah. Nah, ketika kita melakukan periksa dalam, maka dia ini sudah berada di antara hot 3 dan hot 4. Nah, ini kepalanya sudah berada di dasar panggul. Nah, ketika kita merabanya 0/5, berarti yang sudah masuk itu adalah 5/5. 5/5 berarti kan 100%, ya. 5/5 itu 1 atau 100%. Jadi 100% kepala ini sudah turun semuanya. Sudah masuk semua, sudah melewati pintu atas panggul tadi. Nah, kalau kita periksa dalam, dia itu sudah berada di hot 4. Nah, di sini posisi kepalanya ini sudah di perineum, jadi sudah terlihat dari luar tadi yang saya sampaikan pada saat kita bahas bidang HOT tadi. Nah, ini caranya kita memastikan ya, mengecek proses bayi itu melewati jalan lahir. Nah, tadi sudah kita bahas juga jalan lahir yang seperti apa yang bisa dilewati bayinya gitu ya. Jadi proses penurunannya bagian terendah atau bagian kepala bayi itu seperti apa? Prosesnya dia akan melewati tadi pintu atas panggul, pintu tengah, pintu bawah, ya. Dia akan melewati proses penurunannya kayak tadi di bidang hot tadi. Dari hot 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Jadi semuanya itu tidak boleh ada penghalang. Nah, itu sangat berpengaruh nih ya. Bentuk panggul itu juga berpengaruh terhadap terjadinya proses persalinan. Nah, itu tadi yang kita bahas terkait dari jalan lahir. Nah, kemudian kita akan bahas terkait yang passengernya. Passenger atau janin tadi ya. Janin dan plasenta. Passenger itu kan istilahnya kan penumpang. Penumpang itu yang melewati jalannya. Ya, di sini kepala janin dan ukuran-ukurannya merupakan bagian yang paling besar dan keras dari janin adalah kepala janin. Nah, posisi dan besar kepala janin ini dapat mempengaruhi jalannya proses persalinan. Nah, di sini biasanya untuk mengetahui ukuran-ukuran dari diameter kepala ini harus dilakukan pemeriksaan USG. Ya, makanya sekarang kan ibu hamil itu ada diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan USG di awal dan di akhir. Nah, kalau di awal itu tuh kan untuk mengecek apakah dia itu janinnya berkembang atau tidak. Khawatirnya terjadi black ovum, ya, black ovum janinnya itu tidak berkembang. Secara tes pack mungkin dia memang terlambat di tes pack positif, dia hamil. Di USG memang kelihatan dia ada kantong kehamilannya, tapi ternyata janinnya itu tidak tumbuh. Itu black ovum. Nah, kemudian untuk trimester 3 itu harus di USG lagi. Kenapa? Jadi untuk melihat nih ukuran-ukurannya ini. Ukuran-ukuran dari diameter bagian-bagian kepala ini itu karena nanti dia akan mempengaruhi jalannya proses persalinan. Nah, yang harus diukur ketika melakukan pemeriksaan USG, yang pertama adalah pemeriksaan dari suboccipito sampai ke bregmaticus ya. Ini normalnya adalah 9,5 cm. Nah, ini dari ujung sini nih. Ya, dari sini
sampai ke bawah. Ini kepala bayi ini memang hanya bisa dilakukan pemeriksaan dengan USG. Nah, yang kedua adalah oksipito sampai ke frontalis, ya, sampai ke frontalis atau dahi, ya. Jadi di sini nih, ini kan dahi, ini frontalis, nih, ini sampai ke suboksifito. Nah, di sini normalnya adalah ini harusnya kurang lebih 11,75 cm. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah oksipito sampai ke mentalis. Nah, ini yang ketiga ini ya. Ini dari sini sampai ke sini. Ini harus diukur kurang lebihnya 13,5 cm. Nah, kemudian yang keempat adalah submento sampai ke bregmaticus. Nah, ini kurang lebihnya harus 9,5 cm. Dari sini sampai ke sini, ini juga harus diukur panjangnya atau diameternya ini berapa. Karena ini untuk menentukan apakah bayinya nanti bisa lahir, istilahnya bisa lahir normal atau tidak. Karena kalau nanti dia kepalanya ini terlalu besar, ya, kepalanya terlalu besar, khawatir nanti dia tidak bisa turun ke pintu atas panggul, ya, sehingga dia akan mempengaruhi terjadinya proses persalinan. Nah, ini juga sangat berpengaruh nih, apakah persalinannya bisa lahir normal atau tidak gitu. Nah, ini memang harus diukur dari diameter kepala janin ini. Nah, kalau memang kepalanya ini normal, ya, lingkarannya ini semuanya normal, biasanya pada saat proses persalinan yang paling susah mengeluarkan adalah bagian kepala janin. Ya, pada saat kepala ini merupakan bagian terendah, ibu itu menerannya, yang lama proses meneran itu yang agak lama adalah mengeluarkan bagian kepala janin. Karena di sini merupakan yang paling besar dan keras tadi. Nah, ketika kepalanya sudah lahir di sini, insya Allah badan dan kaki janin itu akan mengikuti. Akan dengan sendirinya dia berjalan, kita sebagai penolong hanya menyangga dan menyusurin saja. Tetapi kalau mengeluarkan kepala janin ini yang memerlukan tadi yang power tadi. Ya, kekuatan untuk meneran ibu itu sangat besar. Apalagi kalau posisi janinnya ini kepalanya, misalnya bagian terendah kepala ya, dia masih berada di hot 1. Ya, masih berada di hot 1, otomatis kan harus meneran dulu untuk proses menurunkan kepala. Ya, jadi kepalanya itu harus meneran dulu supaya dia turun. Beda dengan halnya kalau memang pada saat proses persalinan kepalanya ini misalnya sudah berada di hot 2 atau hot 3. Berarti kan sudah di bawah, hanya butuh beberapa kali meneran saja dia akan lahir dengan cepat. Nih, ini juga ukuran kepala ini sangat berpengaruh ya. Ini merupakan yang paling susah ketika ibu melahirkan itu bagian terendahnya adalah kepala gitu. Nah, selanjutnya merupakan yang dari faktor janin. Ini juga yang berpengaruh terhadap terjadinya proses persalinan. Ini adalah sikap janin, letak janin, presentasi janin, dan posisi janin. Nah, sikap di sini bukan berarti yang sikap yang sesungguhnya ya. Untuk sikap di sini yang dimaksud dengan sikap di sini adalah habitus ya, menunjukkan bahwa bagian-bagian janin dengan sumbu janin. Nah, biasanya janin ini umumnya dia itu sikapnya fleksi. Ya, di dalam perut, di dalam rahim bayi ini fleksi, di mana ya kepalanya, tulang punggungnya, kaki dalam keadaan fleksi, serta lengan bersilang di dada. Nah, jadi gini, dia tuh kayak gini, kayak bungkuk, posisi bayi itu kayak bungkuk gini. Nih, kalau di dalam rahim, nah itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya proses persalinan. Kalau memang posisi bayinya itu tidak seperti ini, nah itu juga akan berpengaruh terhadap proses persalinan. Misalnya kepalanya dia tidak fleksi, kepalanya dia agak tengadah. Nah, sehingga kan mungkin nanti presentasinya akan berubah. Yang harusnya dia presentasinya belakang kepala, dia akan menjadi presentasi dahi, menjadi presentasi muka. Nah, gitu itu sangat berpengaruh juga terhadap jalannya proses persalinan. Nah, kemudian letak janin. Letak janin ini bagaimana sumbu janin terhadap sumbu ibu, misalnya pada letak lintang, ya. Letak lintang di mana sumbu janin ini sejajar dengan sumbu panjang ibu.
Ini bisa letak kepala atau letak sungsang ya. Jadi ini juga sangat berpengaruh nih terhadap terjadinya proses persalinan. Nah, kalau letak lintang ini sudah bisa dipastikan bahwa kalau bayinya letak lintang itu pasti tidak bisa lahir normal. Jadi harus lahir secara sesar kalau letak lintang. Jadi Bu Bidan nanti ya, jangan coba-coba ketika kita menemukan janin yang posisinya letak janinnya itu letak lintang, jangan dipimpin menerang. Ya, karena saya pernah ada pengalaman ya, pengalaman saya menerima rujukan. Saya pas waktu itu lagi dinas di rumah sakit, menerima rujukan dari bidan, posisi bayinya itu letak lintang. Ya, letak lintang dirujuk ke rumah sakit, tangannya sudah keluar duluan. Jadi bayinya itu kayak mengajak-ngajak salaman. Jadi tangannya udah keluar duluan nih. Bagian yang keluar tuh tangan. Nah, ini merupakan letak lintang. Jadi jangan sekali-sekali ketika menemukan letak lintang itu dipimpin meneran ya, langsung dirujuk saja kalau memang posisi melintang. Nanti kalau yang sudah terbiasa melakukan palpasi pasti akan melihat kalau letak lintang itu dia dia akan memanjangnya ke samping ya. Normalnya itu kan dia akan sejajar dengan sumbu ibu. Nah, ini merupakan kalau letak lintang itu dia secara horizontal, jadi menyamping. Nah, ini kalau menemukan kasus letak lintang, jangan sekali-kali dipimpin oleh untuk meneran karena udah pasti nggak akan bisa lahir normal kalau letak lintang. Nah, kalau letak kepala dan letak sungsang ini masih bisa di lahir normal. Ya, walaupun tadi tetap berpengaruh tadi kalau letak kepala kan tergantung ya tadi posisi bayinya sikapnya seperti apa, kemudian jalan lahirnya seperti apa. Jadi beberapa faktor ini saling berkaitan. Nah, begitu juga dengan letak sungsang. Nah, letak sungsang ini sebenarnya bisa juga lahir normal, sangat berpengaruh nih, ya, berpengaruh terhadap proses persalinan. Kalau tergantung sungsangnya posisinya seperti apa. Apakah dia kaki duluan yang paling bawah, apakah bokong? Ya, ini juga akan berpengaruh terhadap jalannya proses persalinan. Jadi letak janin pun sangat berpengaruh terhadap jalannya proses persalinan. Nah, selanjutnya adalah presentasi. Nah, presentasi ini digunakan untuk menentukan bagian janin yang ada di bagian bawah rahim yang dapat dijumpai pada saat palpasi atau pemeriksaan dalam. Misalnya presentasinya kepala, presentasinya bokong, presentasinya bahu, dan lain-lain. Nah, ini juga sangat menentukan terhadap jalannya proses persalinan. Ya, pada saat presentasi kepala akan dilihat lagi juga presentasi kepala ini yang seperti apa kepalanya. Apakah dia letak belakang kepala? Apakah dia sama-sama sih presentasinya kepala-kepala di bawah, tapi ternyata dahunya yang pada saat kita periksa dalam, teraba dahu, mungkin teraba dagu, teraba muka, teraba mulut. Nah, itu kan juga merupakan presentasi kepala. Jadi presentasi itu juga sangat berpengaruh. Presentasi bokong juga iya, bahu juga iya. Nah, ini jadi presentasi dari janin itu juga berpengaruh terhadap terjadinya proses persalinan. Nah, yang keempat adalah posisi. Posisi ini merupakan indikator untuk menetapkan arah bagian terendah janin, apakah dia sebelah kanan, kiri, depan, atau belakang terhadap sumbu ibu. Nah, misalnya pada letak belakang, dia ubun-ubun kecilnya kiri depan atau ubun-ubun kecilnya kanan belakang. Nah, ya ini juga sangat menentukan ya. Jadi bayi itu bisa lahir normal, misalnya ubun-ubun kecilnya di mana, ubun-ubun besarnya di mana. Nah, itu kan ada juga kita belajar ya. Jadi pada saat kita melakukan periksa dalam pun kita harus menilai kita ini ngerabanya apa, ubun-ubun besar atau ubun-ubun kecil. Ya, jadi harus ditentukan juga. Jadi letaknya harus belakang kepala. Oh iya bener ini kepala pada saat kita palpaan VT ya. VT kita ngeraba kepala. Oh kita cari dulu ini posisinya apa ya yang teraba ini. Ubun-ubun besar apa ubun-ubun kecil. Oh kalau memang ubun-ubun kecil dia ini berada di sebelah mana ya. Kanan atau kiri, depan atau belakang. Nah itu juga harus kita pastikan. Karena apa? Dia juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya proses persalinan. Gitu. Jadi kalau meriksa itu harus yang benar-benar teliti gitu ya dari apapun yang berpengaruh terhadap jalannya proses persalinan itu harus benar-benar kita periksa. Kita pastikan bahwa memang tidak ada masalah. Ketika kita menemui misalnya kok agak yang aneh satu, nah ini harus kita diskusikan dengan tim. Saya kok menemukan kondisinya seperti ini ya. Nah, mungkin kita second opinion tim melakukan pemeriksaan lagi. Oh iya, saya meraba ini. Nah, kita cari apakah dengan seperti ini apakah bisa lahir normal atau tidak. Nah, kemudian juga lihat. Nah, kalau seperti ini
dia nanti bisa nggak lahir, misalnya lahir normal, bisa nggak dia akan memperpanjang nggak nih terhadap terjadinya proses persalinan. Nah, itu harus kita pikirkan. Nah, selanjutnya kalau penumpang ya, passenger tadi kan kita sudah bahas terkait dengan janin. Nah, selanjutnya adalah plasenta. Nah, plasenta ini juga harus melalui jalan lahir sebagai penumpang atau passenger yang menyertai janin. Namun, plasenta ini jarang menghambat pada saat proses persalinan, ya. Kecuali kalau memang plasentanya plasenta previa. Ya, kalau plasenta previa, plasentanya berada di bawah, kan itu otomatis dia kan tidak akan bisa lahir normal kalau memang dia plasenta previa totalis ya menutupi semua jalan lahir. Nah, itu sehingga kita tidak boleh melakukan memimpin persalinan. Kalau sudah ketahuan dia plasenta previa, maka harus kita rujuk. Ya, ingat kita tidak boleh melakukan VT vagina toser ya pada kasus plasenta previa, kecuali kalau memang periksa dalam itu harus dilakukan di atas meja operasi. Ya, memang udah siap operasi itu nggak apa-apa. Jadi jangan sekali-sekali kalian nanti ketika menemukan kasus plasenta previa, kalian melakukan periksa dalam. Jadi nggak boleh. Nih. Nah, selanjutnya adalah air ketuban. Nah, amnion pada kehamilan atera merupakan suatu membran yang kuat dan ulet tetapi lentur. Penurunan adalah gerakan bagian presentasi melewati panggul. Penurunan ini terjadi atas tiga kekuatan, yaitu salah satunya adalah tekanan dari cairan amnion. Dan juga di saat terjadinya dilatasi serviks atau pelebaran serviks yang terjadi di awal persalinan, dapat juga terjadi karena adanya tekanan yang ditimbulkan oleh cairan amnion selama ketuban masih utuh. Nah, ini sebagai catatan kita ya, kalau Mikelita melakukan periksa dalam, ternyata kepalanya masih tinggi, masih berada di hot 1 ya. Kalau kepalanya masih berada di hot 1, kemudian air ketubannya masih positif, lebih baik jangan kita pecahkan dulu, jangan kita lakukan amniotomi. Ya, jangan kita lakukan amniotomi dulu terhadap selaput ketuban. Karena apa? Karena dia berfungsi. Ya, dengan adanya cairan ketuban itu dia akan berfungsi untuk membantu pembukaan serviks. Ini karena adanya penekanan tadi, ya. Terutama ini adalah pada kasus primigravida. Ya, kalau pada kasus primigravida ketika kalian menolong persalinan, pastikan bagian terendah janin kepala itu sudah masuk ke pintu atas panggul. Itu untuk primigravida. Kalau pada multigravida nggak masalah. Ya, multigravida nggak masalah kalau memang dia sudah masuk ke persalinan, kepalanya itu masih di atas, bahkan mungkin belum masuk. Kadang pernah memang suatu kejadian ya, ini kasus nyata, pada kasus multigravida, ya, padahal kepalanya itu masih tinggi. Ketika air ketuban ini pecah spontan, nah kepala ini tiba-tiba langsung sudah di dasar panggul. Nah, ini harus hati-hati. Ya, ini nanti teman-teman ketika menolong persalinan pada multigravida itu harus hati-hati kalau menemukan kasus padahal kepalanya masih tinggi, air ketubannya masih positif. Nah, ini ya. Kalau memang ketubannya nanti bagian terbawah ini belum masuk ke pintu atas panggul untuk multi. Kalau memang air ketubannya masih utuh, jangan sekali-sekali memecahkan. Karena apa? Khawatir nanti kita terjadi ada yang bagian yang menumbung. Ya, air ketuban ini juga saat memecahkan kita harus hati-hati melakukan amniotomi. Ya, pastikan bagian terendahnya itu sudah masuk ke pintu atas panggul kalau mau memecahkan selaput ketuban. Khawatir nanti ada bagian yang menumbung. Ya, entah itu tangan, entah itu nanti apa itu tali plasenta. Nah, yang paling gawat kan tali plasenta. Kalau tali plasentanya dengan kalian melakukan amniotomi, dia ke tali plasentanya keluar. Nah, itu khawatir nanti bayinya bisa meninggal ya. Ini. Jadi harus hati-hati terhadap pelaksanaan amniotomi. Nah, selanjutnya adalah faktor psikologis. Tadi kita sudah bahas terkait faktor power, passenger, sekarang adalah psikologis. Nah, psikologis ini yang paling berpengaruh adalah psikologis dari ibunya. Nah, terkadang hambatan psikologis ini lebih besar berpengaruhnya dibandingkan dengan fisik, ya.
karena psikologis itu sangat-sangat berpengaruh terhadap proses persalinan. Ketika ibu sangat takut menghadapi proses persalinan, secara otomatis otak ini akan mengatur dan mempersiapkan tubuh untuk merasa sakit. Akibatnya, rasa sakit saat persalinan akan semakin terasa. Artinya, sakit akan semakin parah dan akhirnya ibu akan semakin takut. Nah, di sini psikologis ini sangat-sangat penting ya. Ini harus dijaga nih psikologis dari si ibu ini. Nah, beberapa determinan terjadinya kecemasan pada ibu bersalin ini adalah penyebab ya, penyebab faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecemasan. Cemas sebagai akibat dari nyeri persalinan ya, karena memang nyeri persalinan itu kan adalah hal yang luar biasa ya. Sebenarnya normal sih nyeri persalinan itu, namanya orang mau melahirkan itu normal terjadi nyeri persalinan, tapi sakitnya ini luar biasa nyeri persalinan ini. Nah, kemudian mungkin keadaan fisik ibunya sedang tidak baik-baik saja fisiknya. Nah, ini juga berpengaruh terhadap terjadinya kecemasan. Nah, kemudian riwayat pemeriksaan kehamilan. Mungkin ibunya ini nggak pernah melakukan ANC atau jarang melakukan ANC, sehingga jarang mendapatkan edukasi-edukasi dari bidannya ya. Mungkin juga nggak ngerti sebenarnya kondisi bayinya ini seperti apa, karena memang jarang melakukan pemeriksaan, sehingga dia cemas, khawatir, takutnya bayinya nanti misalnya pas lahir dia cacat atau mungkin ada apa, karena memang pasiennya itu jarang melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, kemudian kurangnya pengetahuan tentang proses persalinan. Nah, ini mungkin karena ibunya itu tidak mau tahu ya, istilahnya tidak mau tahu, sehingga tidak mau belajar terkait proses persalinan itu seperti apa. Sehingga karena kurangnya pengetahuan, akhirnya si ibu tersebut cemas karena nggak tahu kan harus ngapain, ya nanti setelah ini bagaimana prosesnya. Nah, kalau pasiennya itu kurang pengetahuan, itu juga berpengaruh terjadinya kecemasan. Secara psikologis kalau cemas itu akan menghambat terjadinya proses persalinan. Nah, di sini pentingnya dukungan dari lingkungan sosial ya. Dukungan dari lingkungan sosial ini juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya kecemasan. Nah, ini harus kita hadirkan. Makanya pada saat nolong persalinan, pasti kan kita tawarkan nih, ibu mau didampingin oleh siapa? Ya, jangan sekali-sekali kalian asal saja mendatangkan suami. Misalnya, di situ ada suami, ada mertua. Kita harus tanya dulu kepada pasiennya. Bu, ini ibu sudah waktunya melahirkan. Ibu mau didampingi oleh siapa? Nah, ini harus kita tanyakan ke ibunya. Karena apa? Demi menjaga psikologis ibu, demi menjaga kenyamanan ibunya. Ya, kalau kalian langsung mendatangkan misalnya, oh yang bapaknya takutnya nggak kuat darah, ya udah ibunya aja, mertuanya aja yang masuk. Ternyata 2 hari sebelumnya lagi habis ribut sama mertuanya. Nah, itu kan akan berpengaruh juga nanti pada saat proses persalinan. Atau begitu juga sebaliknya. Mungkin sedang ada masalah dengan suaminya. Yang kalian minta masuk suaminya itu juga akan sangat berpengaruh. Nah, di sini pada saat kita menolong persalinan, pentingnya kita menawarkan kepada si pasien, Ibu, ini sudah waktunya ibu mau melahirkan. Ibu mau didampingi oleh siapa? Nah, ini harus kita tanyakan agar ibunya itu merasa nyaman. Kalau ibunya nyaman, secara psikologis ibu tenang. Ibu nggak akan cemas, terjadi kecemasan. Tuh ya, jadi pentingnya dukungan sosial. Nah, ini harus kita hadirkan orang sekitar ya yang membuat si ibu ini nyaman. Nah, kemudian tadi faktor psikologis dari ibunya sudah. Nah, kemudian faktor dari penolongnya. Ya, penolongnya ini misalnya salah satunya adalah kita bidan, itu adalah sebagai penolong persalinan. Nah, kita itu juga berpengaruh loh terhadap terjadinya proses persalinan. Yang pertama karena legalitas, ya. Misalnya SIPB-nya, surat izinnya itu habis, belum perpanjang, sehingga pada saat nolong persalinan kan bidannya sendiri was-was. Ya, sekarang bidannya was-was mau menolong persalinan, itu juga kalau bidannya was-was, pasien akan kelihatan nih, kok bidannya kayaknya galau ya mau nolong kita, kok kayaknya keluar masuk ini kenapa? Karena bidannya itu nggak tenang karena secara legalitas izinnya habis. Nah, ini nanti teman-teman ketika mau menolong persalinan kita pastikan secara legalitasnya kalian sudah terpenuhi. Sudah mempunyai SIP ya, surat izin prakteknya. Jadi ini harus kita urus nih legalitasnya. Kalau kita belum mempunyai SIP ya jangan sekali-kali kalian nolong persalinan. Karena kita tidak tahu nanti akan terjadi apa pada saat proses persalinan tersebut. Nah, yang kedua adalah pengetahuan.
ya. Jadi pengetahuan ini sangat penting. Pengetahuan ini harusnya kita tidak bisa praktek kalau tidak didasari dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan dan keterampilan ini sangat saling berkaitan. Kita itu tidak akan bisa gerak kalau kita nggak ngerti pengetahuan. Misalnya pada saat nolong persalinan. Pada saat nolong persalinan, kita nggak ngerti nih pada saat kita periksa kepala bayi lahir, kita kan cek apakah ada lilitan tali pusat atau enggak. Nah, di situ ada lilitan tali pusat. Nah, ternyata lilitan tali pusatnya ini erat. Nah, bidan ini secara pengetahuan nggak ngerti bagaimana cara menangani kalau memang ada lilitan tali pusat yang erat. Main ditarik-tarik aja, tarik-tarik aja, tapi kok nggak bisa-bisa ya ditarik dikeluarkan. Nah, karena ketidaktahuan, pengetahuannya kurang. Ya, ini jangan sampai kita salah tindakan karena memang pengetahuan kita yang kurang. Jadi Bu Bidan ini harus rajin membaca, ya, harus rajin membaca sehingga kalau pengetahuannya bagus, insya Allah skill itu akan mengikuti. Kalau kita paham teori, skill itu juga kita akan mengikuti lah ya. Jadi kita akan tahu. Begitu juga dengan sikap, kita bersikap dengan pasien itu juga berpengaruh terhadap terjadinya proses persalinan. Nah, kalau di bidan jutek, ya, bidannya kasar. Pasti kan pasien juga secara psikologis dia nggak nyaman. Nah, ini juga berpengaruh terhadap terjadinya proses persalinan. Nah, yang selanjutnya adalah ketepatan pengambilan keputusan. Nih, sebagai bidan kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, untuk mengambil keputusan yang tepat, tentu ini harus didasari oleh pengetahuan juga. Kalau kita nggak ngerti, wayahnya kapan nih kita harus merujuk, dalam situasi yang seperti apa yang harus dirujuk. Kalau bidannya nggak ngerti, pasti dia akan salah mengambil keputusan. Ini juga akan berpengaruh terhadap terjadinya proses persalinan yang harusnya sudah melewati garis waspada, cuma karena bidannya ini tidak bisa mengisi partograf. Misalnya ya, tidak bisa mengisi partograf. Nah, sehingga bidannya ini salah mengambil keputusan, sehingga ya udah pasiennya berlama-lama di situ. Karena kan ada batasannya. Misalnya primigravida kala 2 itu maksimal berapa lama, multigrafida maksimal berapa lama. Kalau sudah melewati berapa lama tersebut tidak lahir juga kan harus dirujuk. Nah, ini sebagai bidan kita harus tahu, kita harus paham secara konsep teorinya. Kalau kita paham konsep teorinya sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kayak tadi, misalnya ada lilitan tali pusat. Kalau kita paham, oh lilitan tali pusat, coba kita tarik dulu. Oh lilitannya ini erat, berarti nggak bisa dikeluarkan. Oh berarti kita harus klem-klem potong ini, harus dipotong, segera dipotong tali pusatnya. Karena kalau nggak dipotong, bayinya nggak akan keluar-keluar karena dia kelilit tali pusat. Nih, kalau orangnya pengetahuannya bagus, pasti kan ngambil keputusan juga akan cepat. Tapi kalau pengetahuannya nggak bagus, pasti ngambil keputusan, aduh bingung nih mau ngapain, aduh ada kasus seperti ini mau saya apakan ya, sehingga nggak mengambil keputusannya juga akan telat, sehingga bisa membahayakan baik ibu maupun bayinya. Nah ya, jadi ini semuanya, eh, semua faktor ini saling berpengaruh ya, baik itu dari power, dari passage, dari passenger, kemudian dari secara psikologis pasien dan dari penolong ini saling berkaitan, saling berpengaruh. Nah, ini jadi harus sama-sama kita perhatikan, sama-sama kita cek apakah memang dia itu bisa memenuhi syarat atau tidak ya. Kalau memang pengen persalinannya ini lancar, ya benar-benar kita cek, kita pastikan semuanya misalnya dalam batas normal. Semuanya baik-baik saja. Dari segi bidan pengetahuannya bagus, keterampilannya oke. Nah, gitu. Dari kondisi pasien, secara psikologis pasiennya nyaman, dia nggak gelisah, dia nggak kelihatan cemas, gitu ya. Dari jalan lahir tadi udah kita cek, penurunannya udah bagus, udah sesuai ini. Dari penumpangnya ya, passengernya tadi kan, oh ini bayinya itu kok diameternya hasil USG-nya normal, nggak ada masalah. Kemudian air ketubanya juga masih positif, nggak ada masalah, gitu. Ini plasentanya nggak ada di bawah kok, plasentanya ada di atas. Begitu juga dengan yang power kekuatan ibu. Ini kontraksinya bagus, hisnya ada kuat.
normal, sehingga ini bisa kok lahir. Nah, jadi kalau memang terjadi masalah dari beberapa faktor itu akan pasti akan memperpanjang atau eh, apa ya, memperlama proses terjadinya persalinan. Nah, kalian kan pasti kalau yang sudah mendapatkan mata kuliah persalinan kan sudah tahu ya persalinan itu apa, batasan persalinan, ada berapa kala ya pada saat proses persalinan, lamanya berapa pada masing-masing kala itu. Nah, itu kan pasti itu saling berkaitan. Nah, pada saat ini kan kita bahas masalah faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pada siang hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Tuti atas penjelasannya. Mungkin di sini saya ingin memberitahu lagi nih kepada teman-teman. Mungkin tadi ada yang join di tengah-tengah ya. Jadi terima kasih ke Bu Tuti. Sangat lengkap dan inspiratif nih terkait tadi ilmu yang sudah dijelaskan sebagai penegasan. Kita sudah belajar tadi nih bahwa proses persalinan dipengaruhi oleh 5 faktor penting, yaitu pertama kekuatan kontraksi dan dorongan seibu saat melahirkan. Lalu yang kedua jalan lahir yang harus normal agar bayi bisa keluar dengan aman. Lalu yang ketiga, posisi dan ukuran janin serta plasenta yang ikut menentukan lancarnya persalinan. Keempat, kesiapan mental dan dukungan dari lingkungan sangat berpengaruh terhadap kekuatan ibu. Dan yang kelima, tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta ketepatan dalam mengambil keputusan. Jadi, keberhasilan persalinan bukan hanya soal fisik, tapi juga kesiapan mental dan profesionalisme dari tenaga kesehatan itu tersebut. Semoga materi ini bisa semakin menambah wawasan Ibu Tuti kepada para teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan sudah sore saat ini. Oke, mungkin sebelum kita akhiri acara kuliah pakar sore hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Oh, ini melalui kolom chat nih. Izin Ibu Tuti, sebentar dari Kak Nara dulu nih. Kak Nara, izin bertanya pada bagian passenger di plasenta, saya kemarin mendapatkan kasus plasentanya putus karena tali pusarnya itu kecil dan rapuh. Itu setelahnya dilakukan manual plasenta, pertanyaan saya, penyebab tali pusarnya kecil dan rapuh itu kenapa ya, Ibu? Oke, baik, terima kasih ya Mas Gufron. Mas Gufron, bagus sekali tadi kesimpulannya kok bisa pas banget nih. Jadi tadi dari PPT-nya izin saya rangkum, Ibu. Wih, keren ya, luar biasa ini. Ini calon Bapak Bidan ini ya. Waduh. Ya, baik, terima kasih Mbak Nara ya. Ini pengalaman yang luar biasa ya. Sebenarnya kasus kayak plasenta rapuh, tali pusatnya kecil, rapuh itu memang sebenarnya jarang terjadi. Itu biasanya terjadi kalau memang terjadi beberapa penyebab ya. Mungkin kehamilannya sudah serotinus. Serotinus itu melewati masa kehamilan ya. Jadi sudah melebihi umur kehamilan. Bisa saja ibunya mungkin terjadi anemia sehingga nutrisinya nggak ada. Nah, gitu. Itu memang yang beberapa hal yang menyebabkan terjadinya rapuh. Nah, kalau sampai putus saya sendiri selama saya udah dari 2004 ya menjadi bidan, alhamdulillah sih belum pernah menemukan tali pusat yang rapuh apalagi sampai putus seperti itu ya. Ini pengalaman yang luar biasa, memang jadikan itu pengalaman. Kita nggak tahu apakah memang pada saat menariknya itu mungkin apakah terlalu kenceng gitu ya. Sebenarnya kan pada dasarnya pada saat mengeluarkan plasenta itu kita tidak boleh menarik ya. Kita hanya membawa ke bawah, kita ikutin saja sesuai dengan kurva jalan lahir tadi. Kita hanya mengarahkan. Ingat ya teman-teman, pada saat mengeluarkan plasenta, ingat jangan ditarik. Ya, mungkin itu bisa terjadi juga karena tarikannya terlalu kenceng menariknya. Nah, sehingga dia apalagi sudah mungkin karena plasentanya terlalu kecil, ya terlalu kecil, tipis, nariknya terlalu kenceng sehingga putus. Itu bisa aja terjadi. Makanya teman-teman di sini ingat, plasenta itu sebenarnya nggak kita tarik pun dia akan keluar dengan sendirinya kok. Ya, fungsinya pada saat APN itu kenapa kita bawa ke bawah sejajar lantai, itu hanya kita sesuaikan dengan kurva jalan lahir tadi yang bentuknya melengkung seperti ini tadi gitu. Nah, itu hanya untuk membantu terjadinya pengeluaran plasenta supaya gampang saja gitu. Mungkin seperti itu Mas jawabannya Mas Gufron. Oke, baik terima kasih Bu Tuti atas penjelasannya. Gimana nih Kak Nara bisa dipahami terkait tadi pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ibu Tuti? Oke, sudah ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, oke. Dari Kak Eli izin bertanya, Ibu, pada saat proses melahirkan bayi yang keluar dulu itu pada bagian kaki, yang biasanya itu pada kepala dulu.
kalau kaki dulu yang keluar terjadi karena hal apa, Bu? Nah, biasanya kepala dulu, kalau kaki yang keluar terjadi karena hal apa, Bu? Kalau kaki Oh gitu, duluan. oke. Normalnya memang pada saat proses persalinan itu kepala duluan yang lahir. Namun pada kasus ini kakinya dulu. Nah berarti itu memang tadi kelainan pada posisi. Ya posisinya dia itu sungsang seperti yang tadi saya sampaikan. Sungsang itu ada sungsang namanya dia yang keluar kaki duluan. Ada yang keluar dia bokong. Bokong murni itu berarti bokong hanya bokong saja. Ada yang namanya bokong kaki. Bokong dan kakinya sama-sama di bawah. Nah itu merupakan memang kelainan letak ya, kelainan letak janin dia presentasinya presentasi letak sungsang kalau kita bilang ya. Jadi memang yang bisa lahir normal ya presentasinya dia letaknya letak kepala. Jadi yang terendah ini kepala, presentasi ini adalah belakang kepala. Maka yang teraba adalah ubun-ubun sini, ubun-ubun yang belakang. Ya, ini yang pada saat kita melakukan periksa dalam. Jadi seperti itu hanya aja di kelainan letak. Nah, kelainan letak ini kalau kita lihat ya, tadi kan ada beberapa bentuk kelainan panggul ya. Ada juga beberapa bentuk rahim. Ketika kalian nanti menemukan kasus ya, orang ini kok yang pertama ini posisinya sudah sungsang. Ternyata hamil kedua, ketiga, dan seterusnya mungkin berkali-kali hamil, posisinya kok sungsang terus. Ternyata dia nggak bisa posisi kepalanya di bawah. Nah, ini kita curiga. Kemungkinan memang ada kelainan bentuk rahim. Gitu. Nah, ini ada kelainan bentuk rahim yang memang dia menyebabkan terjadinya kelainan pada kelainan letak janin yang harusnya kepalanya di bawah, mungkin dia ini posisinya sungsang terus-menerus. Jadi seperti itu, mungkin nanti pada saat kegawat daruratan penolongan akan diajarin ya bagaimana cara melahirkan ketika menolong persalinan, posisinya itu sungsang, ternyata yang keluar duluan kaki. Nah, cara nolongnya seperti apa? Kalau yang keluar duluan bokong, cara nolongnya seperti apa? Kok ada bokong dan kaki sama-sama. Nah, nanti juga akan diajarkan. Jadi sabar, mungkin yang belum pernah mendapatkan ilmu tersebut gitu. Begitu Oke, Mas Imron. baik. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Terakhir Ibu, nih pertanyaan dari Kak Fitri izin bertanya Ibu, mengapa Ibu primigravida cenderung mengalami persalinan lebih lama dibanding multigravida, Bu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dari Mbak Fitri. Mengapa primigravida itu cenderung lebih lama daripada multigravida ya? Karena pada primigravida itu kan masih pertama kali ya. Jadi masih pertama kali istilahnya jalan lahir pun belum pernah dilewati ya. Jadi istilahnya masih orisinal, semua masih original semua ya. Semuanya masih bawaan jadi belum pernah terlewati kalau dari segi jalan lahir. Nah, kemudian selain itu juga pada primigravida sebenarnya kalau untuk masalah kontraksi mungkin sama nggak akan berpengaruh ya. Kalau memang kontraksinya sama-sama bagus, banyak kok pada kasus primigravida dia persalinan lebih cepat. Pada mungkin multigravida juga dia akan bersalin lebih lama. Itu ada juga ya. Jadi sebenarnya tidak selalu bahwa primigravida itu selalu proses persalinannya terjadi lebih lama daripada multigravida gitu. Namun secara waktu normal kala satu, kala dua itu pada primi dan multigravida itu memang dibedakan. Pada primigravida itu pasti akan kita tambah waktunya. Ya, jadi memang secara konsep teori seperti itu. Karena apa? Karena yang tadi, karena pada primigravida itu kan jalan lahir itu belum pernah terlewati. Jadi masih asli. Kayak tadi, misalnya pada kasus primigravida, kepalanya masih tinggi. Nah, itu dia harus proses penurunan terlebih dahulu, menurunkan bagian kepala terlebih dahulu proses menerannya. Beda dengan kasus multigravida. Kalau multigravida pembukaan sudah lengkap pun kepala masih tinggi, dengan adanya ketuban pecah spontan, bisa aja kepala itu langsung serut, dia turun ke dasar panggul, langsung ke perineum. Gitu. Saya pernah ngalamin juga kasus seperti itu. Ketika kita periksa, masih pembukaan 7, kepalanya aja belum masuk ke pintu atas panggul. Selang sebentar ketubannya pecah spontan, tiba-tiba ini kepala sudah apa? Sudah nyelonong aja di depan perineum, sudah berada di hot 4. Nah, itu kalau pada kasus multigravida seperti itu. Nah, pada kasus primigravida memang karena jalannya belum pernah terlewati sehingga dia akan berlangsung lebih lama. Tapi juga tidak menjamin ya bahwa primigravida itu selalu akan lebih lama dari multigravida.
tergantung dari kekuatan his tadi. Itu juga sangat berpengaruh. Kalau multigrafida, kalau hisnya lemah, hisnya nggak bagus, itu juga pasti akan lebih lama. Tapi ada aturannya, kayak tadi ya. Kalau memang sudah melewati batas waktu, maka mau nggak mau harus dirujuk. Batasannya pun berbeda antara primigravida dan multigrafida, gitu. Gitu, Mas Gufron. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Gimana, Kak Fitri? Bisa dipahami ya terkait penjelasannya? Karena tak terasa ya, sudah 60 menit lebih kita eh, di Zoom pada sore hari ini. Mungkin Ibu Tuti, sebelum kita akhiri acara kegiatan kuliah pakar pada sore hari ini, kita foto dulu ya, Bu ya. Ya, Semuanya yuk, kita foto dulu. Kita foto-foto. Silakan dinyalakan kameranya. Wah, ramai sekali ini. Ada 400. Ini kalau dikumpulin melalui ruangan mungkin kalau satu kelas kayak kurang deh, harus butuh aula nih 400 orang nih ya kan. Oke, kalau gitu mungkin kita foto dulu, ada yang senyumnya cantik ganteng ya. Wih, dari Sabang sampai Papua nih ada yang lagi kelas ya kan. Oke, kita tunggu dulu, kalian tunggu semuanya on cam. Nanti dokumentasinya dikirim ke grup. Ini yang kelihatan itu yang cuma on cam ya. Saya ulangi, yang didokumentasikan yang cuma hanya on cam aja. Jadi yang nggak on cam nggak bisa. Oke, tiga, dua, senyum. Tolong senyum sebaik mungkin, ya, senyengir mungkin ya. Tiga, dua, satu. Sebentar. Yang kedua, tiga, dua, satu. Taruh dulu yang ketiga, tiga, dua, sebentar. Tiga, dua, satu. Taruh dulu yang keempat. Tiga, dua, satu. Widih, cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Oke, baik, demikian telah selesai kuliah pakar pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih kepada Bu Tuti. Semoga ilmu yang tadi diberikan bermanfaat buat kita semuanya dan teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam lindungannya serta sehat selalu. Ya, yang sakit semoga segera sembuh, diangkat penyakitnya. Yang masih belajar semoga segera diluluskan. Ya, yang kerja semangat semuanya ya. Oke, sampai bertemu pada kuliah pakar selanjutnya. Apabila ada salah kata dari MCU kurang lebih yang dimaafkan, sertifikat diberikan setelah dari sini nanti melalui grup chat. Melalui chat Itu Zoom ya, absennya kolom gimana, chat. Kak? Iya, tunggu Izin ya. bertanya. Oke, tunggu ya. Nanti setelah acara. Oke, terima kasih Bu Tuti semuanya sehat selalu. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.